Berapa banyak mereka yang murtad kemarin di Cianjur, di daerah-daerah pelosok-pelosok. Saya ini Masya Allah berjanji pada saat itu kepada diri saya sendiri. Saya akan mengislamkan kembali dulu orang-orang yang saya murtadkan. Saya pergi kemana-mana saya ngislamin mereka. Walaupun Masya Allah ada yang mengatakan kepada karena sudah enaknya di mereka ya, mereka akhirnya nggak mau. Ya, loh, kok bapak ngajak lagi kami masuk ke Islam? Ya, saya salah. Agama saya dulu salah. Kamu yang benar. Masuk Islam lagi. Cuma Masya Allah, sebagian besar yang masuk Islam. Saya udah hampir berapa? 600 lebih lah. Masukin orang ke dalam agama Islam. Ya. Dan ini perlu mualaf. Saya sebagai pembina mualaf Indonesia, ya, menghimpun banyak mualaf yang kita akan belajar dari mereka. Nah inilah salah satunya, Pak, yang akan kita berikan kepada mereka. Ini Pak, ya, bacaan-bacaan Quran yang nanti ini bisa ditulis dengan Al-Quran, nulis sendiri, belajar nulis sendiri. Ini juga ada, mana bukunya tadi? Yang akhlak gitu. Ini apa? Buku yang akhlak kan? Yang buku ada akhlaknya. Ya insya Allah Pak. Ya, artinya membantu mereka bukan ngajarin Quran kepada mereka, tapi membantu mereka dengan buku ini. Saya Masya Allah pahalanya akan terus ngalir. Ya, misalkan begini, bapak ngasih makan anak yatim, pahalanya putus Pak. Sampai bapak anak yatim itu kenyang, hari itu udah putus, pahalanya cuma itu. Tapi kalau bapak, ya, memberikan ini kepada mereka, para mu'alaf, saudara-saudara kita yang butuh untuk ini, Masya Allah. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan ini yang namanya amal jariyah. Makanya dengan kalau mewakafkan Quran, saya kurang setuju juga kalau mewakafkan Al-Quran. Karena yang namanya wakaf Quran harus ada najirnya. Karena namanya wakaf itu harus ada najir. Nah sekarang bagaimana si najir ini bertanggung jawab supaya Quran ini tidak kemudian rusak. Yang namanya harta wakaf itu dijaga dan nilainya nggak boleh berkurang gitu. Ini berat, maka saya nggak setuju kalau namanya wakaf Quran. Yang namanya wakaf itu ya, wakaf rumah, ya wakaf uang, apa itu pun dijaga supaya jangan berkurang. Ini kadang-kadang Masya Allah ada yang jadi najir, wakafnya malah apa? Berkurang, bukan bertambah. Harusnya bertambah Pak. Ya, kenapa? Beberapa tahun kemudian itu kan harganya akan naik. Nah kalau kita cuma wakaf Quran, saya nggak setuju juga dengan nama wakaf Quran. Wakaf Quran itu tidak diwakafkan gitu. Ya. Diberikan. Quran itu diberikan kepada mereka. Tapi caranya bagaimana? Bisa Bapak membeli ini, kemudian dibagikan. Kalau Bapak kesulitan membagikannya, kita bisa untuk membagikannya. Nah, itu caranya. Nanti akan dijelaskan nanti oleh Ustaz Tengku. Nah, ini sebagai apa? Dana dakwah kita. Banyak, Masya Allah. Luar biasa. Karena kan Allah perintahkan kita ini memberi, bukan menerima. Benar kan? Lebih baik tangan di atas daripada yang di bawah. Ya, makanya Alhamdulillah. Ya, saya dulu kepala cabang sebuah bank swasta nasional nomor 2 di Indonesia. Ya. Masya Allah, itu masih Katolik ya? Masih kafir ya. Waktu kemudian saya masuk Islam, saya putuskan Pak untuk meninggalkan ribawi semua itu. Ya, tinggalkan udah. Ya, karena saya yakin tahu bahwa ini dosanya besar. Akhirnya saya tinggalkan, mulai berusaha. Pas baru masuk Islam, baru ujiannya Masya Allah luar biasa. Pas pertama Ramadan, saya masuk Islam. Ya. Mau buka nih. Saya jadi sedih gitu kalau cerita itu ya. Waktu mau buka, wah luar biasa. Kalau kita mau makan apa? Ya. Kalau saya apa yang mau dimakan? Kenapa? Diuji Allah, saya kaya dulu Pak. Terus terang saya kaya dulu. Rumah di mana-mana, ada mobil, banyak ada fasilitas pokok duniawi saya dapat tuh. Oh gaji saya dulu $6.000. Pas kafir. Itu ketika masuk Islam diuji oleh Allah. Rumah kebanjiran, rumah dirampok, mobil dirampok. Wah, so habis tuh Bu. Gak punya apa-apa. Dari rumah 3, Masya Allah. Akhirnya saya ngontrak di rumah petakan. 3 petak. Lu lagi. Ya. Pas mau buka, Masya Allah.
Boro-boro mau minum air nggak ada, Bu. Adanya air mentah doang, air keran. Ya. Kenapa? Nggak bisa masak karena nggak ada kompor, nggak ada gasnya, Pak. Ya Allah, ini ujian. Akhirnya saya yakin nih ujian nih dari Allah. Anak-anak saya tuh jangan kamu minum susu, mau bikin teh itu. Teh ini udah minum manis kagak, nggak ada gula. Akhirnya saya yakin Allah akan memberikan ini. Ya saya berdoa sama Allah, istri saya berdoa, ya Allah berikan kami rezeki hanya untuk berbuka hari ini. Ya, seperempat jam menjelang maghrib, belum juga ada. Saya akhirnya keluar rumah. Alhamdulillah, pas keluar rumah menjelang maghrib 10 menit, saya kembali lagi ke rumah. Alhamdulillah, nggak ada juga yang bisa. Sampai akhirnya saya berdoa di akhir-akhir mau buka. Ya Allah, berikanlah kepada kami sesuatu untuk membuka rezekimu kepada kami. Ya Allah, berikanlah kami untuk berbuka. Tiba-tiba ada orang ngetok, dijawab langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya nggak kenal. Katanya tangga jauh. Ya buka. Ada apa, Bu? Ini alhamdulillah Pak, ada sekedar bukaan. Ya Allah, luar biasa. Nggak berapa lama selingan datangnya sampai 4 orang memberikan bukaan. Pas buka maghrib, Masya Allah. Ada 10 orang yang memberikan saya buka. Ya Allah, terima kasih kok ijabah langsung ya Allah. Akhirnya, ya Allah, kami berikan yang lain kepada tetangga-tetangga karena kami kebanyakan. Akhirnya kami ambil buat sisa untuk sahur lagi. Masalah besok insya Allah Allah akan kasih rezeki. Ya Alhamdulillah nggak berapa lama ya Allah. Sekitar 6 bulan ya mengalami hidup seperti itu. Allah miskinkan saya semiskin-miskinnya di dunia ini. Karena saya nggak pernah memang hidup susah. Dari kecil juga saya nggak pernah hidup susah. Tapi ngerasain susah begitu. Wow, beratnya minta ampun, Bu. Pak, Masya Allah. Itu baru membukanya kagak ada. Akhirnya apa? Ada sepeda satu-satunya punya anak saya jual, Bu. Untuk makan aja. Tapi Alhamdulillah dengan ini saya bekerja keras. Saya akhirnya membuka sebuah peternakan. Ya, peternakan kecil-kecilan dulu, kambing, sapi. Akhirnya 6 bulan setelah itu Allah balikkan lagi apa yang sudah hilang tadi beberapa kali lipat dari itu. Ya, Alhamdulillah sampai hari ini pun saya menjadi pengusaha. Menjadi mutu apa? Menghidupi dakwah saya. Makanya saya berjanji tidak akan pernah saya hidup dari dakwah, tapi bagaimana saya menghidupi dakwah saya, itu janji saya. Makanya Alhamdulillah sebagian ini saya kalau untuk anak yatim, ya saya bikin rumah tahfidz dan sebagainya. Ini Alhamdulillah Pak. Bisa tenang. Kalau kita seperti itu, kenapa? Pengaruh hidayah ini memberikan peluang untuk kepada kita semakin dekat kepada Allah. Maka Masya Allah, itu kan dalam hati kita ini. Maka kita berdakwah bukan untuk cari hidup dari dakwah, tapi bagaimana kita menghidupi dakwah itu. Ya sampai kadang harta itu habis Pak. Hari ini habis, insya Allah besok akan datang lagi. Janji Allah pasti la yukliful mi'ad. Gak akan main-main. Ya. Makanya kenapa kita ini hidup dalam kesusahan, hidup miskin, karena gak pernah bersedekah. Gak pernah memberi. Kalau kita memberi, insya Allah Allah akan banyak kita dapat menerima. Kita punya uang banyak, kita masukkan semua. Kalau nggak pernah dikeluarin, nggak pernah berkurang kan? Ya udah sampai situ aja. Tapi kalau kita keluarkan, isi lagi, keluarkan, isi lagi, keluarkan, isi lagi. Begitu caranya. Nah, maka salah satu jalan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan mereka itu terserang operasi pemurtatan, mereka yang belum baca Quran, belum bisa ini. Ayo saya ajak kepada kita untuk semua membantu saudara-saudara kita untuk berdakwah. Minimal ada niat untuk membantu mereka, itu yang bisa kita lakukan, itulah amal kita yang terbaik, amalan jariah kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu solusi buat kita dan alhamdulillah saya pergi kemana-mana ya insya Allah ya pergi kemana-mana tidak pernah pakai proposal. Ada mana? Ada ini. Sampai acara-acara dakwah besar, gadekan tuh apa? BPKB mobil, Pak. Saya gadein untuk apa? Dakwah. Masya Allah. Saya gadein juga mobil. Acara reuni besar, saya ketua panitianya waktu itu 2018.
Nggak punya duit panitianya, Pak. Bagaimana bisa terselenggara? Saya dan bendahara 2 BPKB kita gadaikan. Dapat 200 juta buat modal. Baru setelah itu ada orang yang ini baru kita ambil kembali BPKB mobil itu. Itu juga di teman, bukan di bank. Kalau di bank udah tahu jelas ribanya. Ya. Makanya itu tadi membantu saudara-saudara kita ngidupin anak-anak yatim, bangun pesantren, bangun sekolah, bangun itu untuk apa? Dakwah. Makanya jangan sekali-kali hidup dari dakwah. Bagaimana caranya kita menghidupi dakwah? Kalau orang hidup dari dakwah itu pasti dunianya luar biasa, Pak, ya. Bisa tekankan aja begitu. Ya sampai kadang-kadang kekurangan apa udah biasa ujian itu mah kalau udah namanya miskin pernah ngerasain, kaya pernah ngerasain, jadi nggak kaget. Kalau kita kadang-kadang yang apa udah kaya jatuh miskin sindrom. Ya, akhirnya bunuh diri karena Pak nggak kuat. Banyak juga mualaf yang nggak kuat, Pak. Banyak yang nggak kuat, cuman kita bina mereka akidahnya, kita bina ininya mereka. Alhamdulillah Pak, mereka ini pentingnya bagaimana menjaga akidah kita dan akidah saudara-saudari kita dari pendangkalan akidah bahaya Syiah, aliran sesat, pemurtatan, itu yang harus kita lakukan. Karena nanti ditanya oleh Allah, kamu di dunia ketika hidup itu apa yang sudah kamu lakukan dengan dakwah ini? Apa yang sudah kita lakukan dengan dakwah ini? Apa yang sudah kamu lakukan untuk umat ini? Allah akan tanya kepada kita. Makanya jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah kita depannya. Apalagi ingat hati-hati nih menghadapi bahaya banyaknya money politik dan sebagainya. Ini salah satu diantaranya nanti yang mengikis akidah nilai kita. Salah pilih pemimpin saja. Dapat 100.000 terus salah pilih pemimpin 5 tahun sengsaranya. Ini kan udah kita rasakan sekarang ini. Gara-gara apa? Money politik itu cuma 200.000. Salah nyoblosnya, pilihnya salah. Ya, 100.000. Semenit habis. Sengsaranya 5 tahun. Sekarang Bapak ngalamin nggak? Ngalamin nggak? Harga mahal bener nggak? Harga mahal. Sampai pelacur itu nggak berani banting harga, Bu. Para pelacur itu malah menaikkan harga. Masya Allah. Ya, menaikkan harga mereka. Ya. 3.000 pakai tikar, 5.000 berdiri katanya. Waduh, luar biasa ini. Gak ada sekarang yang 300-an, Pak. Pelacur itu gak mau dibayar 300 sekarang. Om, katanya, apa-apa udah naik. Telur udah naik, beras sudah naik. Loh kok Ustaz tahu begitu? Emang Ustaz pernah? Ya enggak juga, Bu, karena saya punya tugas. Tugas saya itu berdakwah di daerah-daerah maksiat. Termasuk sama pelacur-pelacur itu kita siapa yang akan mendakwakan mereka? Kalau bukan kita orang Islam. Mereka itu beragama Islam. Saya dakwah, tapi dakwahnya bukan sekedar ngomong. Kasih solusi. Mereka tobat mau ngapain? Akhirnya mereka tobat, kasih modal, pulang suruh ke kampung, buka warung kecil-kecilan. Nah, luar biasa. Saya punya binaan sekitar 3 alaqo, 3 kelompok. Udah pada tobat nih. Bingung akhirnya kita. Minta dinikahin. Muka gua gak taruh di mana Ustadz Bernard menikah dengan mantan pelacur 3 alaqo. Tapi kita juga punya alaqo di kaum preman, ya, kaum fujur yang tobat. Akhirnya apa? Kita kemudian nikahkan dengan mereka yang sudah tobat. Dan alhamdulillah dari hasil pernikahan mereka, Masya Allah, Bu, melahirkan anak-anak yang sekarang hafal Quran. Bayangkan tuh, dari seorang mujrim jadi hafal Quran. Ini kadang-kadang orang yang kelihatan baik-baik akhirnya murtad. Mau pilih yang mana, Ratu? Silakan. Ya. Nah, siapa yang harus kita lakukan dakwah? Ya, mereka yang kita lakukan dakwahnya. Kita yang berbuat begitu. Cuman kadang-kadang masalah risih juga, Pak. Kalau orang nggak tahu nih, kita dakwah. Kenapa Ustadz Ben itu masuk tempat pelacuran? Ya. Kenapa? Oh, wah, Ustadz kok ikut melacur gitu kan? Padahal mereka nggak tahu.
Ya kalau nyicipin dikit-dikit aja kan boleh katanya. Waduh, repot juga nih kalau udah ada pekan begitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah karena saya masih ikut dulu di dalam yayasan Haramain yang dananya itu dari sana, dari luar Timur Tengah, yang itu untuk membantu mereka itu dengan dakwah bilhal itu. Ya, begitu. Sampai hari ini juga kita masih membantu saudara-saudara kita yang terpuruk karena goncangan gempa dan sebagainya. Di Cianjur masih kita melakukan bikin rumah tempat hunian sementara, bantu-bantu mereka, advokasi mereka, pemurtatannya Masya Allah luar biasa. Dan ini, nah kalau kita nggak bantu siapa lagi ya? Mudah-mudahan ini jadi satu manfaat. Yang jelas hari ini mulai tingkatkan pada kita, tingkatkan iman kita. Ayo lawan segala kezaliman, segala bentuk daripada ketidakadilan. Bantu saudara-saudara kita yang kekurangan, bantu mereka kaum muslimin yang ingin untuk mendakwakan Islam. Ya, itu pesan saya pada kita semua. Nah, insya Allah jaga kita persatuan, jangan sampai cerai-berai. Maka salah satu hal yang bisa saya sampaikan sebagai kalimat penutup, mari bersatu kita dalam tauhid, berjamaah kita dalam beribadah, ya. Toleransi dalam setiap perbedaan, santun dalam berdakwah, bijak dalam beramal. Insya Allah kalau itu kita lakukan, hidup kita akan merasa bahagia. Ya, mudah-mudahan menjadi seorang muslim sejati, ya kudunya begitu. Ya, jangan cuma sekedar mustami, pendengar, tapi kita belum pernah berbuat apa yang mau kita lakukan setelah apa yang kita dengar. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya nanti dijelaskan oleh Ustaz Tengku ini bagaimana ininya sebelum kita nanti selesaikan. Ya, baik Ustaz Tengku itu saja bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.